Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakiyah, mahasiswa program studi jurnalistik di Universitas Islam Negeri Jakarta. Selama beberapa waktu terakhir ini, saya berkesempatan untuk menjalani magang di Komparase.com. Nah, Komparase.com ini merupakan sebuah media digital yang fokus pada isu-isu gadget, properti, dan juga perbankan. Nah, pada video ini saya buat sebagai laporan akhir magang untuk menjelaskan pengalaman, pembelajaran, dan kontribusi saya selama berada di Komparase.com. Tujuan dari video ini juga untuk memberikan gambaran tentang kegiatan magang yang telah saya jalani sekaligus mengapresiasi berbagai pihak yang telah membantu saya. Selamat menyaksikan. Komparase adalah platform perbandingan informasi produk yang awalnya dibangun oleh tim Kubikel One dan Katadata. Komparase dimulai dengan 3 kategori utama, yaitu smartphone, kartu kredit, dan perumahan. Visi dari Komparase adalah menjadi pemimpin global dalam memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna dalam membandingkan barang dan produk. Dengan visi ini, Komparase terus mengembangkan kategorinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Logo Komparase sendiri melambangkan neraca yang terdiri dari 1 garis lurus dan 2 segitiga dengan 2 titik di atasnya. Filosofi ini mencerminkan alat ukur dasar untuk membandingkan beban antara 2 unit benda yang sejalan dengan tujuan Komparase sebagai platform perbandingan produk. Komparase sendiri berlokasi di Treasury Tower District 8 SCBD Jakarta yang merupakan pusat bisnis strategis. Selain itu, perusahaan juga memiliki workshop yang berlokasi di Latino CBD Serpong, Tangerang Selatan. Komparase merupakan platform berbasis web yang dapat diakses melalui desktop maupun smartphone. Aplikasi Komparase juga tersedia di Android melalui Google Play Store. Hingga saat ini, Komparase telah mencapai 1 juta page view bulanan dari berbagai kategori seperti gadget, properti, otomotif, dan layanan keuangan. Mayoritas audiens Komparase didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 72,6%, dan sebagian besar berusia antara 25 sampai dengan 44 tahun. Berdasarkan perangkat yang digunakan, 60% pengunjung mengakses melalui desktop dan 39,4% melalui mobile phone. Untuk struktur organisasinya sendiri, di sini ada CEO yakni Syahadah Rizka Hanifi, dan ada Business Operation Manager-nya Tia Sari, serta ada Editor in Chief-nya ada Mustafa Iman. Dan di bawahnya Mustafa Iman di sini ada editorial team, yang mana ini adalah anggota intern dari Komparase.com yang terdiri dari properti, otomotif, gadget, dan juga perbankan. Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang sedang dijelaskan oleh Katia mengenai cara kerja CMS atau cara mengupload konten di website, mengupload artikel. Dan ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Katia kepada tim intern. Komparase ini saya sendiri sih bertugas untuk menulis artikel berita yang informatif dan menarik. Tentunya yang mana ini tuh harus sesuai dengan kebutuhan platform gitu ya. Nah, setiap harinya saya biasa membuat 2-3 artikel dengan topik seperti otomotif, perbankan, atau properti gitu sesuai jadwal. Nah, prosesnya ini tentunya pertama dimulai dengan riset untuk memastikan semua informasi yang saya tulis akurat dan bermanfaat bagi pembaca gitu ya. Nah, risetnya sendiri ini saya ambil dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik atau tema yang bakal saya tulis nih. Nah, setelah riset selesai, biasanya nih saya mulai menyusun artikel ini dengan gaya yang sesuai dengan standar Komparase.com gitu. Tulisannya harus jelas, runtut, dan gampang dimengerti bahkan buat orang yang belum paham topiknya. Misalnya kalau nulis artikel soal properti, biasanya sih bahasa ini harus lengkap gitu, dari tentang lokasinya, harganya berapa, fasilitasnya apa aja, sampai ada potensi investasi nggak sih di masa depan dari properti ini gitu. Nah, saya juga biasa diskusi sama Mas Iman sebagai editor in chief-nya buat dapat masukan soal artikel yang udah saya tulis nih. Nah, dari situ biasanya revisi artikel biar lebih sesuai dengan kebutuhan pembaca gitu ya, dan tentunya sesuai dengan arahan editorial. Kalau udah disetujui, udah direvisi, artikel ini bakal aku unggah di CMS di Komparase.com untuk dijadwalkan tayang tentunya. Itu adalah tugas-tugas harian. Kalau tugas mingguan atau rutinitas mingguan gitu, biasanya sih di Komparase ini kan fleksibel banget ya. Aku bisa atur waktu kerja selama target harian tercapai nih. Walaupun kerja 100% remote, tapi tetap harus bikin 2-3 artikel per hari gitu, yang bisa berupa berita tentang news, tips, compare, listicle, atau produk gitu ya. Nah,
Rutinitas ini tuh dimulai dengan cek grup komunikasi internal gitu, cek grup WhatsApp dan spreadsheet kerja buat dapat arahan dari Mas Iman biasanya. Nah, Mas Iman ini udah ngeplot tugas dan waktu juga jadwal tayang penulis-penulis magangnya nih di spreadsheet. Jadi kita tinggal ikutin aja arahan dari Mas Iman ini sesuai dengan jadwal dan juga temanya gitu. Nah, artikel nantinya yang udah jadi diunggah ke CMS, punya pembahasan dan dijadwalkan tayang sesuai waktu yang ditentukan. Nah, CMS ini tuh menurut saya sih membantu ya, karena ada fitur otomatis gitu. Jadi, saya sendiri nih bisa menyelesaikan artikel kapan aja tanpa terpaku jam kerja. Jadi misalkan kalau, bikin beritanya jam 10 malam gitu, tapi beritanya ini bakal diunggah besoknya jam 5 sore, itu bisa aja kita atur sendiri di CMS itu gitu, sesuai dengan kebutuhan besok tayangnya gitu. Kalau setiap minggunya itu, saya ini ikut meeting nih, virtual Google Meet, atau grup chat gitu, nanti linknya disalin sama Katia atau sama Mas Iman buat kita ikut, meeting di Google Meet. Nah, nanti di sini tuh kita bakal ada evaluasi mingguan tentang, hasil kerja kita dan tentunya membahas progres-progres yang, yang progres-progres yang udah kita jalanin seminggu ke belakang gitu. Nah, itu bakal dievaluasi di, Google Meeting itu gitu. Misalnya bisa jam 10 atau jam 2 gitu, misalnya gitu. Gak apa-apa. Di switch gak apa-apa. Maksudnya kalian koordinasi, belajar berkoordinasi. Jika untuk hasil karya yang telah dihasilkan selama praktikum ini dari tanggal 17 September sampai dengan 7 Desember 2024 telah membuat 156 artikel yang terdiri dari artikel otomotif, perbankan, dan juga properti. Itu aja sih kalau untuk tugas mingguan rutinitas gitu ya. Oke, kalau untuk relevansinya dengan mata kuliah yang sudah dipelajari di dalam kelas, saya mengambil teori agenda setting untuk praktikum jurnalistik ini, yang mana teori agenda setting yang diperkenalkan oleh Maxwell dan Donald Shaw ini menjelaskan bahwa media nggak cuma mencerminkan kenyataan, tapi juga membentuk bagaimana cara orang melihat isu-isu penting itu. Selama menjalani praktikum jurnalistik ini, saya menyadari bahwa peran media itu dalam menentukan topik yang menjadi perhatian publik gitu. Di Komparase sendiri ini fokus kontennya yang meliputi 3 bagian, yang mana gadget, properti, dan juga perbankan gitu. Nah, ini tuh mencerminkan penyaringan isu yang relevan dengan kebutuhan audiens. Sebagai praktikan, saya paham kalau prioritas topik biasanya ditentukan oleh editor in chief atau mengikuti tren yang lagi berkembang gitu. Ini sesuai dengan teori agenda setting yang pada intinya menentukan apa yang perlu dipikirkan oleh audiens gitu. Setiap artikel yang saya tulis nggak asal jadi ya, saya menganalisis dulu isu-isu yang lagi menarik nih apa aja gitu. Nah, tentunya ini juga sudah sesuai tema yang sudah editor in chief buat gitu. Nah, misalnya kalau ada berita tentang peluncuran produk baru, saya menulisnya dengan sudut pandang yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian pembaca, seperti bagaimana media punya kekuatan untuk membentuk opini orang tentang suatu isu gitu. Nah, teori agenda setting ini juga kayak ngajarin saya banyak hal tentang peran strategis media. Lewat pengalaman magang ini, saya nggak cuma belajar nulis berita aja, tapi juga paham pentingnya memilih isu yang tepat, menyajikan berita sesuai kebutuhan audiens, dan bertanggung jawab membentuk wacana publik. Kalau untuk pengalamannya sendiri selama magang di Komparase, saya mendapatkan banyak pengalaman, tentunya pengalaman baru yang memperluas wawasan tentang dunia jurnalistik, khususnya di bagian digital, sekaligus mengasah keterampilan, kemampuan saya yang relevan dengan profesi ini gitu. Kalau pengalaman barunya sih, saya belajar langsung ya bagaimana Komparase.com ini mengelola operasional sehari-harinya, mulai dari brainstorming, riset, penulisan artikel, sampai publikasi konten di web dan CMS-nya itu. Nah, saya juga menerima banyak arahan dari editor in chief. Di sini Mas Iman, mulai dari struktur artikel, penggunaan data untuk mendukung argumen, hingga strategi-strategi penulisan yang sesuai dengan target audiens Komparase. Nah, ini tentunya bikin saya lebih paham standar jurnalistik digital gitu ya.
dengan target menulis 2 sampai dengan 3 artikel per hari. Saya belajar banget nih soal manajemen waktu biar bisa menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa mengurangi kualitas tulisan gitu ya. Kalau kendala selama magang sih awalnya saya cukup kesulitan ya menyesuaikan gaya penulisan dengan karakteristik pembaca komparasi.com yang mana saya ini awam sekali dengan penulisan otomotif, perbankan ataupun properti gitu. Tetapi di sini dibimbing, diajarkan dan juga manajemen waktu saya nih saya mulai bikin rencana kerja harian yang terstruktur gitu, seperti membagi waktu khusus untuk riset, penulisan dan revisi yang dadakan lah gitu. Ini bikin pekerjaan saya nih lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas tulisan yang saya buat gitu. Mungkin dari kendala-kendala dan penyesuaian yang saya alami ini bisa menjadi pengalaman dan pelajaran berharga untuk saya, terutama dalam memahami dunia jurnalistik digital ini yang dinamis dengan penuh tantangan. Terima kasih. Oke. Lalu saran saya sendiri untuk media, disarankan untuk media lebih diadakan pelatihan untuk menggunakan CMS. Yang mana CMS ini kita sebagai anak-anak intern gunakan setiap harinya untuk mengupload konten berita yang telah kita buat. Dan disarankan juga untuk media apabila mengadakan rapat redaksi secara offline, karena selama ini tiap minggunya diadakan rapat redaksi secara online menggunakan Google Meeting. Kalau untuk kampus sendiri, saya sarankan apabila ada semester khusus yang dipakai khusus untuk praktikum ini gitu, agar matkul-matkul yang lain pun lebih fokus dikerjainnya. Seperti itu saja saran saya untuk media dan juga kampus. Sebagai penutup dari laporan video magang ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama proses magang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada komparasi.com yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan program praktikum jurnalistik ini selama 6 bulan. Meskipun saya magangnya belum selesai, terhitung sejak 17 September 2024 hingga 17 Maret 2025 nanti, saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman berharga yang sangat bermanfaat. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Editor-in-Chief Mustafa Iman, Mas Iman, dan seluruh tim redaksi komparasi.com yang telah membimbing dan memberikan arahan selama saya melaksanakan praktikum magang. Dukungan dan ilmu dari tim redaksi ini menjadi bekal penting bagi saya dalam memahami praktik jurnalistik yang sesungguhnya. Kedua, apresiasi yang mendalam saya sampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya selaku dosen pembimbing mata kuliah ini yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Universitas Islam Negeri Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada saya untuk terjun langsung ke dunia profesional melalui program praktikum ini. Terakhir pula, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman, Asya, JJ, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses magang ini berlangsung. Demikian, laporan magang ini saya sampaikan meskipun magang saya baru berjalan selama 3 bulan, dari total 6 bulan yang direncanakan, pengalaman yang saya dapatkan sangat berharga untuk bekal masa depan saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.